sejahtera untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantai di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah jadwal kegiatan selama sepekan. Hari Kamis jam 7 malam, latihan persiapan Jumat Agung. Hari Jumat jam setengah 9 pagi, kebaktian Jumat Agung. Dan jam 7 malam, latihan persiapan kebaktian Paskah. Hari Minggu jam 6 pagi, kebaktian Paskah. Dan jangan lupa untuk mengajak anak-anak Anda mengikuti kebaktian Minggu Seru setiap hari Minggu jam 9 pagi. Jadwal pelayan kebaktian Jumat Agung. Pemimpin pujian Bapak Musa Sabtu. Musik oleh tim musik. Singers Ibu Vera Sihombing dan Ibu Gloria Kailom. Rebana, Vanessa, Reren, dan Vena. Multimedia Daniel dan Mitsan. Kolektan Ibu Mulawati Amba dan Ibu Desi Musa. Aser Bapak dan Ibu Teddy Musialu. Jadwal pelayan kebaktian Paskah. Pemimpin pujian Ibu Olive Siboya. Musik oleh tim musik. Singers Ibu Yusda Yonas dan Saudara Julius. Rebana, Ein, Erin, dan Tere. Multimedia Daniel dan Mitsan. Kolektan Bapak Hans Muntuan dan Bapak Herman Bahar. Aser Bapak dan Ibu Aris Redi. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Dan ingat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Bawalah pulang warta jemaat yang telah dibagikan. Kiranya menjadi berkat bagi Anda dan keluarga Anda. Ajaklah keluarga dan kerabat Anda untuk mengikuti kebaktian Jumat Agung dan Paskah. Demikian warta jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah warta jemaat Gereja Pantai di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah jadwal kegiatan selama sepekan. Hari Kamis jam 7 malam, latihan persiapan Jumat Agung. Hari Jumat jam setengah 9 pagi, kebaktian Jumat Agung. Dan jam 7 malam, latihan persiapan kebaktian Paskah. Hari Minggu jam 6 pagi, kebaktian Paskah. Dan jangan lupa untuk mengajak anak-anak Anda mengikuti kebaktian Minggu Seru setiap hari Minggu jam 9 pagi. Jadwal pelayan kebaktian Jumat Agung. Pemimpin pujian Bapak Musa Sabtu. Musik oleh tim musik. Singers Ibu Vera Sihombing dan Ibu Gloria Kailom. Rebana, Vanessa, Reren, dan Vena. Multimedia Daniel dan Mitsan. Kolektan Ibu Mulawati Amba dan Ibu Desi Musa. Aser Bapak dan Ibu Teddy Musialu.
Jadwal pelayan kebaktian Paskah. Pemimpin pujian. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan-Nya Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga pagi hari ini kembali kita berkumpul di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Kembali kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Kembali kita memperingati pengorbanan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Engkau besar bagi kami Tuhan. Pengorbananmu ajaib bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari nyatakan penyembahan kita kepada Tuhan. Mari nyatakan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Curah untuk menebus hidupku. Mari kita ulangi pujian ini dengan sungguh-sungguh. Telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Katakan terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Bangkit berdiri, kita lakukan pujian ini. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku terlalu besar
kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku, terlalu darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus. Sekali lagi, terlalu besar kasih-Mu, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Haleluya, korban, haleluya, bagiku. Oh, terima kasih, terlalu mahal Yesus, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Allah kami. Kami memperingati Tuhan, di mana Engkau telah berkorban bagi kami. Jumat yang agung ketika Tuhan mempersembahkan anaknya untuk kami, menebus dosa dan kesalahan kami. Tuhan, sungguh besar kasih dan anugerah-Mu bagi tiap-tiap kami. Engkau yang mengganti Tuhan segala dosa dan pelanggaran kami, salah dan aib kami Tuhan. Oleh sebab itu kami memuliakan Engkau pagi hari ini. Kasih Allah yang besar atas hidup kami, kasih Allah yang sempurna atas hidup kami. Kami bersuka cita pagi ini Tuhan, sebab anugerah dan kebaikan Tuhan yang telah Engkau nyatakan bagi tiap-tiap kami. Terima kasih Bapa, sucikan dan kuduskan hidup kami. Layakkan kami menghampiri Engkau pagi hari ini, menaikkan pujian, ucapan syukur, penyembahan kami kepadamu. Biarlah apa yang kami lakukan pagi hari ini berkenan di hadapan hadirat Tuhan, dan Engkau hadir di sama tengah kami. Terima kasih Tuhan untuk karya penebusan-Mu. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi tiap-tiap kami. Kami akan mulaikan ibadah kami pagi hari ini Tuhan, dengan memuji memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian acara ini ke dalam tangan Tuhan, pertama hingga pada akhirnya. Biarlah ada di dalam kendali dan urapan Tuhan. Terima kasih Bapa, sempurnakan doa kami. Kami mulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, jemaat disilahkan duduk kembali. Kita akan bersorak memuji membesarkan nama Tuhan. Mari katakan bahwa Dia itu adalah Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kita.
Dia baik bagi. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita bangkit berdiri katakan Dia sungguh baik. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah
Puji nama Tuhan. Silahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi kita semua, yang akan menjadi penolong dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Ingat kebaikannya, dan anugerahnya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit,
bahwa kita adalah lega. Terbukti pagi ini kami dapat Tuhan ada di dalam kabar-Mu. Kami datang untuk memperingati hari kematian-Mu di kemuncak gunung Golgota untuk menebus dosa kami, dosa isi dunia ini. Terima kasih Tuhan buat kematian-Mu yang sudah membenarkan kami dipanggil sebagai anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami ada di hadapan hadirat-Mu pagi ini. Kami bersuka cita Tuhan, karena Engkau baik di dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami sudah banyak memuji-muji Engkau dan mengagungkan nama-Mu yang ajaib itu. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, berbicaralah lewat firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan Engkau buka rahasia firman-Mu agar kami dapat mengerti seberapa kami umat-Mu yang ada pagi ini. Biarlah Tuhan kuasa kebangkitan-Mu, kuasa kematian-Mu kami boleh rasakan pagi ini. Ada di tengah-tengah kami Tuhan, karena Engkau yang sudah mati dan bangkit untuk kami. Sebab itu kami bersyukur pagi ini dan kami akan dengar firman-Mu. Engkau kuasai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau buka rahasia firman-Mu Bapa untuk kami dapat mengerti kehendak-Mu lewat pemberitaan firman-Mu pagi ini. Kuasa kegelapan yang akan mengganggu kami untuk duduk tenang mendengarkan firman-Mu. Kami bersatu hati, kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Biar keluar dari ruangan ini, keluar dari dalam hati kami. Dan biarlah kebebasan dari Allah Roh Kudus menjadi bahagian kami pagi ini. Kami akan dengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita merenungkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, sungguh kita tidak dapat membalasnya. Saudara rajin pun ke gereja, saudara rajin pun membawa persepuluhan saudara. Itu bukan kita membalas kebaikan Tuhan. Kita tidak dapat membalas kebaikan Tuhan.
Mari naikkan pujian kita, naikkan penyembahan kita, naikkan syukur kita atas segala kebajikannya dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Saya akan berbicara tentang Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Mari buka Alkitab saudara dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-8. Sebentar saya akan mengajak kita untuk melihat dari ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Namun ayat nats pembacaan kita di dalam Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8. Dengan kasih Kristus saya mengajak kita kembali untuk bangkit berdiri. Haleluya. Dapat baca sama-sama. 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sekali lagi, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Terima kasih, silakan duduk. Yesus Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Siapakah kita sebelum Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita? Siapakah saya dan saudara? Siapakah manusia yang ada di muka bumi ini? Dari sejak Adam sampai kepada orang yang terakhir ketika Yesus datang pada kali yang kedua, yang terakhir lahir. Siapakah kita sebelum Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita? Yang pertama, dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan, karena waktu kita masih lemah. Dalam terjemahan yang lain dikatakan tidak berdaya. Ini saya dan saudara sebelum Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kita adalah manusia, kita adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya. Meskipun kita merasa kita kuat, kita mampu, kita hebat, para nabi-nabi, para orang-orang kudusnya Tuhan pada masa itu mungkin merasa diri hebat, kuat. Tapi ketika Allah belum menunjukkan kasih-Nya kepada dunia ini, kepada manusia, pada dasarnya kita lemah, kita tidak berdaya. Yang kedua, durhaka. Ada cerita ya di
Kalau tidak salah negeri Sumatera ya, cerita nenek moyang atau legenda. Siapa yang terkenal durhaka? Maling kundang. Di Sumatera itu atau di Jawa? Oh, Sumatera. Padang. Iya. Sumatera Barat. Maling kundang durhaka kepada mamanya. Akhirnya mamanya kutuk dia jadi ular. Oh, batu, ya. Kita pada dasarnya sebelum Allah menunjukkan kasih-Nya, kita adalah orang-orang yang durhaka. Ayat 6 selanjutnya dikatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka. Orang-orang durhaka. Saudara, mungkin kita punya kekuasaan, mungkin kita punya jabatan, mungkin kita punya segala-galanya kekayaan di dunia ini. Tapi kalau kita belum menerima kasih karunia, Allah belum menyatakan kasih karunia-Nya bagi saya dan saudara, kita pada dasarnya adalah orang-orang yang durhaka. Orang durhaka. Jadi kalaupun kita pakai dasi, kita pakai jas, kita naik mobil BMW, kita pakai jam tangan merek Rolex, ya. Tapi kalau Allah belum tunjukkan kasih karunia-Nya, kita durhaka. Oke, yang ketiga, masih berdosa. Ayatnya yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi kita masih berdosa. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Dan Alkitab katakan Roma pasal 3 ayatnya yang ke-23. Ya, Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang. Oleh Roma yang sama, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nenek moyang kita, Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa. Generasinya sampai dengan orang-orang, anak-anak yang lahir terakhir sebelum kedatangan Tuhan, hidup dalam dosa, garis dosa. Sampai sekarang pun ketika Allah belum menyatakan kasih karunia-Nya, atau orang-orang belum menerima kasih karunia Tuhan dalam hidupnya, mereka orang lemah, mereka orang durhaka, dan mereka masih hidup dalam dosa. Meskipun Kristus sudah lahir, mati 2000 tahun yang lalu, tapi kalau belum menerima kasih karunia itu, mereka masih ada di dalam dosa. Makanya terus perlu disampaikan Injil, berita kasih karunia itu setiap saat, setiap waktu, setiap saat. Melalui media sosial, media elektronik, media massa, semua Injil sedang disampaikan, disebarluaskan ke seluruh
penjuru dunia ini. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa adalah maut. Ini upah dosa. Jadi semua orang yang berdosa, upahnya adalah maut, kematian, kebinasaan. Bukan sekedar kematian secara jasmani, tapi kematian secara rohani. Kematian kekal, upahnya itu kebinasaan. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Jadi orang yang menerima kasih karunia Allah memperoleh hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Status kita, saya dan saudara, sebelum Allah menunjukkan kasih-Nya, kita masih berdosa. Seterusnya, kita adalah seteru, musuh. Pasal 6, pasal 5 ayat yang ke-10 dikatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru, ketika kita masih seteru, berarti kita dulu musuh. Akibat dosa itu putus hubungan antara manusia dengan Allah. Kita menjadi musuh Allah. Kita menjadi seteru Allah. Itu saya dan saudara sebelum Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Iya. Bisa dibantu. Itu 4 hal ya. Hal yang berikutnya, bagaimana cara Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita? Pasal 5 ayat 8 tadi. Ini cara Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Konteks kita memperingati kematian Tuhan pada hari ini. Tahun 2022. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Cara Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita manusia adalah Kristus telah mati untuk kita. Selain Dia lahir, Dia hidup. Dalam pelayanannya usia 30 tahun Yesus mulai pelayanan. Dia pilih murid-murid 12 untuk mendampingi Dia di dalam pelayanan. Selain itu Dia memilih juga ada 70 murid yang lain untuk membantu pelayanan para rasul-rasul. Pelayanan 3,5 tahun. Karya Allah. Karya keselamatan itu digenapi lewat kelahirannya dan lewat kematiannya, lewat kebangkitannya, lewat kenaikannya ke sorga, dan akan datang pada kali yang kedua. 4K kita sudah lalui. Kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kedatangan. Kenaikannya ke sorga kita sudah peringati.
K yang terakhir, K yang kelima kita akan nantikan, yaitu kedatangannya pada kali yang kedua. Allah menunjukkan kasihnya kepada kita lewat kematiannya yang hari ini kita peringati. Bukan sekedar kita peringati, saudara, setiap tahun demi tahun. Saya sudah 39 tahun peringati kematian Tuhan Yesus. Tapi bukan sekedar kita peringati. Adakah peringatan akan kematian Tuhan Yesus itu mengubahkan kita, menyentuh kita, membangkitkan iman kita, membuat kita sadar diri bahwa saya adalah orang yang lemah, saya adalah orang yang durhaka, saya adalah orang-orang yang berdosa, dan saya adalah musuh Allah. Tapi oleh kasih karunia Allah, yaitu lewat kematiannya di atas salib. Saudara, berikutnya ya. Haleluya. Bisa bantu saya untuk iya. Kematian Kristus sebagai pengganti. Kata pengganti dalam bahasa aslinya adalah vicarios, atau bahasa Inggrisnya substitusi. Menggantikan. Persis seperti itulah yang Yesus telah lakukan untuk manusia. Anak tunggal Allah yaitu Yesus turun dari sorga, lahir di kandang dan menuju salib untuk menggantikan manusia, membayar hutang dosa manusia. Dia bayar utang kita, dia bayar, dia tebus kita dari dosa-dosa kita, dia gantikan manusia, saya dan saudara. Roma 6 ayat 23 tadi, upah dosa adalah maut, kebinasaan, kematian yang kekal. Tapi Allah menggantikan kita. Vicarios. Dia gantikan kita. Kita yang lemah menjadi kuat. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Bukan kaya materi, tapi kaya rohani. Dia gantikan posisi saya, dia gantikan posisi saudara yang layaknya kita yang harus dihukum. Kita yang harus dihukum. Yesus gantikan posisi itu. Dia tanggung di atas kayu salib. Purgeon katakan, Kristus telah mati bagi kita. Itu dapat berarti bahwa kematian Kristus adalah untuk menggantikan semua orang. Jadi kematian Kristus menggantikan semua orang. Ia menyerahkan nafasnya berhenti. Dia serahkan nafasnya kepada Bapa. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dia serahkan nyawanya, nafasnya untuk berhenti. Ia menjadi mayat yang tidak bernyawa. Dan tubuhnya dikuburkan. Ia menjadi mayat yang tidak bernyawa. Ia dikuburkan 3 hari 3 malam. Ini masih ya kecil sekali ya.
Ini masih pernyataan Spurgeon. Pertimbangkan cara kematiannya. Kematiannya bukanlah seperti pada umumnya. Kematiannya adalah kematian yang memalukan. Karena ia mati oleh karena dijatuhi hukuman mati menurut undang-undang. Itu adalah kematian yang paling menyedihkan, yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kematian di kayu salib adalah kematian pelan-pelan karena ia tergantung selama berjam-jam dengan tangan dan kaki terpaku. Ia menderita sampai mati, dan penderitaan ini tiada bandingannya dengan tanpa dukungan dan simpati dari orang, namun dikelilingi dengan caci maki dan penghinaan. Dia tergantung di atas kayu salib, tangannya terpaku, kakinya terpaku, kepalanya dimahkotai duri yang hanya tahan beban tubuhnya adalah paku. Mungkin ketika dipaku masih bisa bertahan, tapi sampai berapa lama dia bisa bertahan? Akhirnya dia harus lemah. Tubuhnya hanya bertahan dengan paku di tangan dan di kaki. Kematiannya sangat memalukan bagi dunia. Tidak ada orang yang simpati. Tidak ada orang yang peduli. Genadaan perempuan-perempuan. Tapi mereka terbatas. Tapi sebagian besar orang pada masa itu, orang yang sebelumnya di Kamis Putih, istilah Kamis Putih, orang-orang yang mengeluh-elukan Tuhan ketika Yesus mau masuk ke Yerusalem. Hosana bagi Allah. Mereka ambil daun palem, mereka taruh kain mereka untuk Yesus lalui di atas keledai, berjalan. Tapi pada waktu besoknya mereka yang berkata, salibkan dia, salibkan dia. Orang yang sama mengeluh-elukan, tapi orang yang sama pun salibkan dia, salibkan dia. Galatia katakan, orang yang digantung di atas kayu salib adalah orang yang terkutuk. Akan oleh nubuatan akan kematian Yesus, dia tergantung di antara pemberontak, di antara penyamun. Artinya Yesus dikategorikan sebagai penjahat, Yesus dikategorikan sebagai penyamun. Itu untuk siapa? Untuk saya, untuk kita. Kematiannya adalah kematian yang hina. Saudaraku, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan mengutus Yesus Kristus untuk mati menggantikan kita dan menerima penghukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada kita. Dia tunjukkan kasih-Nya. Dia gantikan kita. Dia rela dihukum, dia rela dicambuk, dia rela diludahi, dia rela disalibkan untuk menggantikan saya, menggantikan kita, supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Haleluya. Selanjutnya, status kita setelah Allah menunjukkan kasih-Nya itu lewat kematiannya. Status kita apa? Alkitab katakan
kita dibenarkan. Ayatnya yang ke-9 dikatakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita dibenarkan oleh darah Kristus. Ini status saya, status kita. Ketika Allah menunjukkan kasih-Nya, status kita yang tadinya adalah orang yang lemah, yang tadinya adalah orang yang durhaka, orang yang berdosa, seteru musuh Allah. Ketika Allah tunjukkan kasih-Nya lewat kematian-Nya, status kita sudah berubah. Kita menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Kita bersyukur. Yang kedua, kita diselamatkan dari murka Allah. Ayat yang ke-9 dikatakan, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sekali lagi, kita orang yang layak dihukum menerima murka Allah. Tapi Allah tunjukkan kasih-Nya lewat kematian-Nya. Kita dibenarkan oleh Tuhan dan kita diselamatkan dari murka Allah. Murka ada di sana, tapi Tuhan tarik kita. Tuhan selamatkan kita dari murka Allah itu. Haleluya. Yang selanjutnya, yang ketiga, diperdamaikan dengan Allah. Ayat 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Jadi kematian Yesus selain membenarkan kita, menyelamatkan kita dari murka Allah, dan juga Dia memperdamaikan kita. Allah yang tadinya musuh Allah sekarang sudah diperdamaikan oleh kematian-Nya. Yang berikutnya, diselamatkan oleh hidupnya. Hidupnya di sini berbicara tentang kebangkitan. Kebangkitannya. Jadi keselamatan kita ditarik dari murka Allah. Kita diperdamaikan. Kemudian ketika Yesus bangkit, kita diselamatkan lewat kebangkitannya, lewat hidupnya. Haleluya. Aplikasinya bagi kita, apa yang saya dan saudara harus lakukan? Ya, sebagai orang-orang percaya dalam memperingati kematian Tuhan Yesus tahun 2022 ini, hari ini. Yang pertama yang kita lakukan adalah bersyukur atau memuji Tuhan atas kasih-Nya yang telah ditunjukkannya kepada kita. Mazmur 117 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mari kita buka. Kita baca ayat ini bersama-sama. Mazmur 117. Kita sebagai orang-orang yang telah dibenarkan, yang telah diselamatkan oleh Tuhan, yang telah diperdamaikan dan diselamatkan oleh hidupnya, oleh kebangkitannya. Kita baca Mazmur 117 ayat 1 dan ayatnya yang kedua secara bersama-sama. 2, 3. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Pujilah Dia hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari memuji Tuhan, mari menyembah Tuhan, mari agungkan Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Dia, sebagai respon kita atas keselamatan,
atas pengorbanan yang telah Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Dia gantikan posisi kita. Dia dihukum supaya kita dibenarkan, supaya kita diselamatkan dari maut, supaya kita diperdamaikan, supaya kita diselamatkan lewat hidupnya. Haleluya. Yang saya dan saudara harus lakukan, mari bersyukur kepada Tuhan. Mari menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Saudara mau ekspresikan pujian saudara, ekspresikan ucapan syukur saudara, dengan saudara angkat tangan kah, saudara menangis kah, saudara menyanyi kah, saudara berlutut kah, itu ekspresi. Intinya adalah ucap syukur. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita, kita mau memuji Tuhan. Makanya saya sangat marah kepada anak-anak saya ketika kita lagi doa, ketika kita lagi ibadah, lantas mereka main-main. Saya sangat marah. Kalau perlu saya rim mereka. Karena apa? Yang kita sembah, yang kita layani adalah Tuhan. Kalau kita main-main dalam ibadah, kalau kita asal-asalan memuji Tuhan, bagaimana? Manusia saja kalau kita asal-asalan puji Dia, ya. Manusia bilang munafik. Tuhan tahu keberadaan kita pada pagi hari ini. Tidak ada yang tersembunyi. Naikkan penyembahan, naikkan pujian, ucapan syukur kita. Sebagai persembahan kita kepada Tuhan. Yang kedua yang kita lakukan adalah kita harus saling mengasihi. Karena Allah sudah mengasihi kita lebih dahulu. 1 Yohanes pasal 4. Ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. 1 Yohanes pasalnya yang ke-4. Haleluya. Ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Sampai ayatnya yang ke-11 dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Jadi sekali lagi, inilah kasih yang sesungguhnya. Bukan kita yang lebih dahulu mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Inilah kasih yang sesungguhnya, bukan karena kita mengasihi Allah. Tidak. Oleh Yesaya katakan, kebaikan kita, perbuatan baik kita itu sama seperti kain kotor. Kain lara, maaf bicara, itu istilah pembalut wanita. Itu kebaikan manusia di hadapan Tuhan sama seperti kain lara, kain kotor. Itu kebaikan manusia. Jadi sebaik-baiknya manusia, sebenar-benarnya manusia sebelum Allah menunjukkan kasih-Nya. Kotor. Haleluya. Ayatnya yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah, ya. Ayat 11 ini kita baca sama-sama. Ayat 11 kita baca sama-sama sambil kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Kita baca ayat 11 ini secara bersama-sama. Haleluya. 2, 3.
Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Seharusnya kita pun mengasihi sesama kita. Galatia pasal 6 ayat 10. Sesama. Ya. Kasihilah. Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Jangan kita berpikir berarti kita harus pilih kasih, tidak. Artinya kalau kawan-kawan seiman kita bisa kasihi, apalagi orang-orang yang ada di luar sana. Haleluya. Ekspresikan kasih kita kepada orang-orang, kepada keluarga kita, kepada sesama kita dalam jemaat Tuhan. Baru keluar. Haleluya. Selamat merayakan Jumat Agung dan Paskah hari Minggu, kebangkitan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan masuk di dalam menikmati tubuh dan darah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang setia, dengan apa akan kubalas? Kau Allah yang setia, apa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Haleluya. Hidupku dalam-Mu, terima kasih. Haleluya. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas? Haleluya. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas? Haleluya, haleluya. Segala segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu lamanya. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus. Pagi hari ini Bapa, di hari yang berbahagia ini Bapa, kami hamba-hamba-Mu, kami umat-umat-Mu dikumpulkan Tuhan di tempat ini.
maupun umat-umat-Mu yang mengikuti ibadah ini secara online. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Bapa, untuk kematian-Mu di atas bukit Golgota. Engkau tergantung di atas kayu salib. Kematian-Mu hina bagi dunia ini Bapa. Tidak ada orang yang peduli, tidak ada orang yang simpati dengan Engkau. Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu untuk firman-Mu pagi hari ini yang Engkau perdengarkan kembali kepada kami. Allah sudah menunjukkan kasih-Nya lewat kematian-Nya 2000 tahun yang lalu. Kami ada di tempat ini bersyukur. Kami adalah orang-orang yang dibenarkan. Kami adalah orang yang diselamatkan dari murka Allah. Kami adalah orang-orang yang telah diperdamaikan dengan Allah. Kami diselamatkan oleh hidup-Mu Bapa. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kami menyembahkan Engkau dengan segenap hati kami. Kami mau beribadah. Dengan segenap hati kami mau memuji Engkau, memuliakan Engkau Bapa. Terlebih khusus Tuhan, kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu pagi hari ini. Sekali lagi layakkan kami Bapa. Kami para pelayan-pelayan-Mu, kuduskan kami. Umat-umat-Mu dari orang tua, anak muda sampai kepada anak-anak sekolah minggu. Kuduskan kami semua. Ketika kami ambil tubuh dan roti dan anggur ini Bapa, itu dengan iman kami percaya bahwa ini adalah tubuh Tuhan. Ini adalah darah Tuhan sendiri dengan iman Bapa. Terima kasih Bapa, sekali layakkan kami semua, para pelayan-pelayan-Mu, umat-umat-Mu Bapa. Layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami siap menerima tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Silakan duduk, haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar. Amin. Tuhan, Kau telah belikan hidupku. Kaulah harapanku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan.
yang sudah menerima tubuh dan darah Tuhan, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kaulah harapanku, hidupku dalammu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada apa, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur dengan apa balas, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Di sejenak kita menyembah, kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan bagi kita. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, kami yang seharusnya binasa, kami yang seharusnya dikutuk, kami yang seharusnya menerima penghukuman itu Tuhan. Bersyukur Engkau mau gantikan kami Bapa. Engkau mau menggantikan posisi kami sebagai orang-orang yang dihukum. Dan Engkau menjadi hukuman bagi kami Bapa. Engkau menanggung itu di atas kayu salib. Darah-Mu tercurah, tubuh-Mu dicambuk. Oh, semuanya Bapa untuk kami
diselamatkan, untuk kami diperdamaikan. Haleluya. Untuk kami dibenarkan oleh-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Haleluya. Dengarkan firman Allah. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini adalah tubuh Tuhan yang telah dipecah-pecahkan, diserahkan bagi kita. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari dengan iman makan tubuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita. Haleluya, haleluya. Mari angkat cawan darah Yesus. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari dengan iman kita minum cawan darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita. Haleluya, mari kita berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Mari berterima kasih. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur, yang hancur. Kami berterima kasih kepadamu. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Haleluya. Betapa besar. Mari angkat tanganmu, katakan, oh betapa besar kasih. Dengan kasih
kasih Kristus, saya mengundang Ibu Yusda. Ibu Yusda untuk memimpin kita di dalam doa syukur firman Tuhan. Haleluya. Tak kau pandang hina hati yang hancur, ku berterima kasih. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan ku lagi, katakan betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa haleluya. Pengampunanmu Tuhan, Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan ku. Pengampunan yang Kau beri Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang amin, haleluya. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan ku. Haleluya, 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 haleluya Yesus Tuhan. Kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini, siang hari ini. Benar bahwa begitu besar kasih setia-Mu akan kehidupan kami. Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu yang mahal. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, buat kasih-Mu yang luar biasa, buat kasih-Mu yang tidak bersyarat bagi kami Tuhan. Kami adalah orang yang patut dihukum. Kami adalah orang yang hina Tuhan. Kami berdosa, kami tidak layak. Tetapi Engkau mau mati bagi setiap dosa dan pelanggaran kami. Dan oleh-Mu Tuhan kami menjadi orang-orang yang diselamatkan. Kami dibenarkan, kami diperdamaikan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau mau mati bagi setiap dosa dan pelanggaran kami. Terpuji bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Siang hari ini Tuhan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami umat-umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu, kami boleh Tuhan Yesus semakin mengerti Tuhan akan kematian-Mu Tuhan, sehingga kami tidak lupa Tuhan akan Engkau. Kami tidak lupa akan kasih-Mu yang besar dalam hidup kami, yang telah Engkau nyatakan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Materaikan kebenaran firman-Mu, tanamkan dalam setiap kehidupan kami, supaya biar semakin hari Tuhan kami semakin bertumbuh Tuhan, berbuah di hadapan hadirat-Mu. Terpuji bagi nama-Mu Bapa di sorga buat siang hari ini. Berkati Tuhan hamba yang sudah berdiri menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kembalikan pengurapan yang baru, hikmat yang baru, roh yang daripada-Mu Tuhan terus ada dalam kehidupan hamba-Mu. Bahkan setiap kami yang hadir siang hari ini, bahkan umat-umat-Mu yang mengikuti ibadah ini secara live Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau sudah memberkati kami
Bahkan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan kami sudah dipulihkan. Bahkan yang sakit Tuhan sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Terpuji bagi nama-Mu Tuhan. Siang hari ini lanjut dari ibadah kami akan mengulurkan tangan kami akan membawa korban persembahan. Berkati apa yang kami lakukan siang hari ini. Berkati Tuhan uluran tangan kami. Dan yang masih sisa pada kami Tuhan juga Engkau memberkati. Terpuji bagi nama-Mu Bapa. Kami akan lakukan semuanya itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Kita akan membawa persembahan kita. Mari sama-sama kita lakukan pujian sukacita melimpah. Akan ku izinkan
Terima kasih untuk persembahan yang kita sudah kan penyampaian. Sebentar malam ada latihan untuk ibadah Paskah hari Minggu, dan untuk hari Minggu kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Ibadah kita seperti yang saya sampaikan minggu lalu hanya satu kali, itu pun jam 6 pagi. Iya. Jadi ibadah kita jam 6 pagi. Saya pikir kita yang paling cepat jam 6. Ternyata ada yang lebih cepat lagi. Saya kemarin dihubungi dari kepolisian untuk jadwal gereja-gereja dimasukkan ke Polres untuk pengamanan. Saya hubungi gereja-gereja untuk kirimkan masukkan data-data jadwal ibadah Paskah dan ibadah Jumat Agung dan Paskah. Ternyata masih ada yang lebih cepat lagi. Haleluya. Jam 4 subuh. Haleluya. Memang pagi-pagi benar. Kebangkitan Tuhan Yesus itu pagi-pagi benar. Ya. Jadi puji Tuhan. Ya. Memang manfaatkan waktu sahur juga. Di jam 6 pagi kita ibadah. Ya, EN cepat bangun ya. Puji Tuhan, haleluya. Setelah itu, setelah ibadah kita sama-sama persiapan untuk menuju ke Tapandulu. Sudah fix tempatnya Tapandulu, sudah dihubungi oleh Ibu Vera, dan puji Tuhan mereka siapkan tempat itu untuk kita pakai. Mungkin ada juga teman-teman dari gereja yang lain untuk sama-sama di sana, tapi kita berbagi tempat. Jadi masing-masing kita ya bawa konsumsi makan siang sama-sama supaya saling meringankan. Haleluya, puji Tuhan. Oh iya, jadi dalam Paskah ini kita akan adakan baptisan air. Jadi ada salah seorang kekasih di sini, anak TC, ya anak TC, Itsan, dia akan menerima baptisan air. Dan pagi ini juga saya sampaikan kepada teman-teman, kepada pemuda-pemuda, remaja mungkin, atau orang tua, ada yang belum menerima baptisan air, yang kita Pantekosta, yang Alkitab sampaikan kepada kita adalah baptisan selam, yang kita pegang adalah firman Allah. Saya mungkin bisa menghubungi saya atau menghubungi Desi untuk yang tergerak hati bukan karena terpaksa, tapi baptisan ini adalah tergerak dari hati kita untuk menerima pribadi Tuhan Yesus secara pribadi di dalam kehidupan kita. Jadi kita akan laksanakan di Tapandulu pada hari Minggu Paskah. Puji Tuhan, itu saja penyampaian dari saya. Untuk ibadah Minggu ekstra kolektenya yang warna merah, kita akan khususkan selama 2 minggu ini, tanggal 17 dan tanggal 24 untuk Paskah wilayah. Jadi ekstra kolekte yang kolekte merah, tangguh merah itu kita khususkan untuk Paskah wilayah tanggal 29 Jumat 29 April di tempat ini. Puji Tuhan, itu saja tambahan dari saya. Selamat, sekali lagi selamat memperingati Jumat Agung dan Paskah. Kiranya Tuhan terus memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Saya kembalikan. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri, sama-sama kita nyanyikan pujian Terlalu Besar.
Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Berkat kasih kemurahan-Mu, Tuhan sudah menyertai kami di dalam ibadah hari ini. Berkati setiap umat-Mu yang telah hadir, baik dia orang tua, pemuda remaja, sampai kepada anak-anak, diberkati oleh Tuhan. Pagi ini Bapa, kami satukan hati kami, berdoa buat kekasih kami, Ibu Rini Sehaan yang sementara ada di rumah sakit. Dari tempat ini Bapa, kami satukan hati berdoa buat kekasih kami. Engkau sudah mati di atas kayu salib, dan oleh bilur-bilur-Mu segala sakit penyakit dilalukan. Sebab itu kami panggil nama-Mu, di dalam nama Yesus Ibu Rini disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan kekasih-kekasih yang lain yang sakit yang kami tidak tahu, dalam nama Yesus disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat segala kemurahan-Mu. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami, dan sebentar kami akan berpisah. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Pimpin umat-Mu yang akan kembali ke rumah. Biar kiranya penyertaan Tuhan yang sempurna berlaku atas kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sempurnakan ibadah kami. Dan kekasihku di dalam Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kekuatan di dalam Allah Roh Kudus akan menyertai kita terus dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat siang, selamat Jumat Agung. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Takkan ku izinkan